warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di BPJE sesi kedua. Ini sesi berapa ini? 4 ya? Sesi kedua. Apa itu BPJE? Bincang pengalaman dan jurus entrepreneur bersama Coach Roni. Ya, kemarin kita sudah sempat membahas tentang apa? Ada yang ingat? Ya, kegagalan bisnis yang pertama itu bisa disebabkan oleh tidak ditemukannya bisnis yang tepat, gitu ya. Tidak ditemukannya bisnis yang tepat yang harus kita jalani. Nah, untuk membantu itu, kita perlu beberapa analisa. Ya, kemarin itu salah satunya adalah metode bisnis kanvas. Nah, gimana? Sahabat pelaku usaha, sahabat pebisnis pemula, ataupun sahabat siapapun itu, apakah sudah mencoba untuk membuat metode bisnis kanvasnya? Kalau misalnya ada keraguan, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung saja tanya kepada kami. Insya Allah saya akan menjawabnya. Ya, nah jangan lupa follow kemarin ya, follow IG saya, follow Facebook saya, dan nomor saya silahkan dicatat. Jika ada pertanyaan bisa hubungi saya. Ya, BPJ ini sebenarnya hadir dalam format podcast ya, sahabat semua gitu ya. Tetapi karena ada beberapa kendala gitu ya, seperti ada beberapa salah satu sahabat saya yang bilang kok suaranya kecil gitu ya, harus ada mic di depan nih gitu ya. Ya bagaimana lagi gitu. Kekurangan fasilitas insya Allah tidak menjadi kendala bagi saya untuk kita saling berbagi ya. Kalau seandainya ada para donatur yang siap membantu ya tentu saya sangat bahagia. Oke, jadi gimana sahabat kemarin gitu ya, apakah sudah dibikin metode bisnis kanvasnya? Kalau misalnya sudah, apakah sudah diterapkan? Kalau misalnya sudah, alhamdulillah, keren, luar biasa. Yang kedua, limiting belief-nya apakah sudah dihilangkan? Banyak keluhan, banyak aduh, saya seperti ini. Apakah itu sudah dihilangkan? Wah, luar biasa kalau sudah bisa dihilangkan. Dan yang ketiga, carilah alasan yang paling dalam hati kita kenapa kita berbisnis. Oke, para sahabat, saya yakin sahabat sudah menemukan inner drive-nya, sudah menemukan the grand why-nya, sudah menemukan alasan yang paling tepat dalam berbisnis, alasan kenapa saya harus berbisnis. Oke, nah, pada BPJS sesi kedua ini, kita akan mencoba tetap membahas tentang kenapa sih seorang pebisnis itu bisa gagal, terutama para pemula. Kenapa sih para pemula bisnis itu banyak sekian persen peluangnya itu banyak yang gagal? Gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri, walaupun saya tidak memiliki data. Tetapi beberapa teman saya yang baru mulai bisnis itu banyak gagalnya karena apa? Gitu. Nah, di sini saya akan membahas 3 poin utama kenapa bisnis itu bisa gagal. Kenapa bisnis itu tidak bisa bertahan lama. Dan kenapa seseorang akhirnya memutuskan untuk, ya sudah, saya nggak ada di bisnis. Karena saya sudah pernah gagal. Apa 3 faktor itu? Saya merangkumnya adalah, seorang pengusaha mengalami kegagalan karena dia tidak fit. Tidak apa sahabat? Tidak fit. F, I, dan T. Tidak fit. Seperti manusia, jika tubuh kita tidak fit, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan capek, kita akan lelah, badan kita juga kurang bersemangat, dan bisa jadi akhirnya kita down. Alias kita sakit. Betul tidak, sahabat? Nah, begitu juga dengan bisnis. Apabila bisnis ini tidak fit, kitanya tidak fit, maka bisnis bisa jadi akan hancur. Bisnis akan gagal. Dan itu emang pernah saya alami. Makanya kita namakan berbagi pengalaman. Karena saya pernah mengalami. Apa fit itu? Yang pertama adalah F, fokus. Ya. Jadi penyebab yang pertama adalah para pebisnis itu banyak tidak fokus. Tidak fokus apa? Tidak fokus dalam
bisnis. Sedangkan bisnis itu membutuhkan fokus yang ekstra. Seperti analoginya adalah seorang anak atau seorang bayi. Bagaimana Bapak? Bagaimana Ibu? Atau bagaimana sahabat jika melihat seorang bayi? Pasti orang tuanya harus fokus bisa untuk menjaga bayinya. Karena kalau misalnya orang tuanya tidak fokus, bayinya bisa saja mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Pada usia 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 5 tahun, fokus orang tua itu sangat harus diberikan kepada sang bayi atau kepada sang balita. Begitu juga dengan perusahaan. Dalam usia 0 sampai 1 tahun, pengusaha itu harus fokus pada perusahaannya. Nah, yang sering terjadi adalah banyak yang tidak fokus. Bisa saja, pertama, dia sebenarnya sudah punya pekerjaan tetap. Saat dia sudah punya pekerjaan tetap, dia ingin memiliki usaha sebagai sampingannya untuk mendapatkan pendapatan tambahan. Tetapi, karena kesibukannya di pekerjaan yang utama, menyebabkan perusahaan yang dia bikin, itu dia tidak fokus. Alhasil, yang masyarakat mungkin bisa jadi tidak percaya dengan perusahaan tersebut. Contohnya apa, sahabat? Contohnya, dalam skala yang paling kecil. Wah, saya butuh pendapatan tambahan nih. Saya mau ngapain ya? Akhirnya, udah berpikir, oh ya sudah, kayaknya saya buka toko kelontong saja. Akhirnya dia pun membuka toko kelontong. 1 bulan berjalan lancar, 1,5 bulan berjalan lancar, 2 bulan berjalan lancar. Tapi bulan ketiga, dia mendapatkan pekerjaan tambahan dari perusahaannya. Yang akhirnya menyebabkan toko kelontongnya hari ini tutup, besok buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan masyarakat tidak percaya. Ini tokonya bener nggak sih buka? Ini tokonya serius nggak sih mau jualan? Akhirnya, suatu saat dia ingin beli sesuatu di toko tersebut, mindset masyarakat, mindset konsumen sudah berpikir, palingan saya ke sana juga tutup. Betul tidak? Akhirnya, yang tadinya kita ingin beli ke toko tersebut, akhirnya adalah tidak ingin jadi beli ke sana. Mengurungkan niat untuk beli ke sana. Itu contoh analogi yang paling kecil. Saat kita tidak fokus yang menyebabkan toko kelontong tadi tidak selalu bisa buka di saat yang emang seharusnya. Ya. Begitu saya. Pengalaman saya seperti apa? Pengalaman saya adalah saat saya punya bimbingan belajar yang saat itu alhamdulillah sampai 200 siswa dan ada dua lokasi ya, satu pusat dan satu cabang. Akhirnya ya kemarin saya ingin buka sebuah restoran. Saya ingin buka sebuah rumah makan. Saat saya buka rumah makan, wah perhatian saya, fokus saya semuanya ke rumah makan. 1 tahun, 2 tahun ke rumah makan. Sedangkan bimbingan belajar saya yang sebagai inti dalam bisnis saya tidak fokus di sana. Saya tidak lagi terlalu peduli dengan bimbingan belajar saya. Yang menyebabkan apa? Di awal, tim yang sangat saya banggakan, mereka kecewa dengan saya. Mereka bilang, kakak tidak lagi fokus di bimbingan belajar. Kami ingin mengembangkan bisnis bimbingan belajar kakak, tapi kakak nggak fokus. Lebih baik, kami keluar. Apalagi, dana yang dihasilkan oleh bimbingan belajar kakak gunakan untuk menutupi kekurangan yang ada di rumah makan. Jadi mohon maaf kak, sepertinya kami keluar. 3 orang sahabat saya, yang mungkin kalau teman-teman bilang kru, kalau bagi saya adalah sahabat saya, yang sangat luar biasa, akhirnya mengundurkan diri. Karena saya tidak fokus. Bimbingan belajar saya, langsung. Gitu. Langsung jatuh ke bawah. Saat itu dengan jumlah siswa sekitar hanya
60 siswa, dan cabang saya pun tutup. Sehingga poin yang pertama yang paling penting dalam berbisnis adalah harus fokus. Alias, bisnis kita gagal, salah satu penyebab yang pertamanya adalah tidak fokus. Terus gimana dong? Kami yang bekerja setiap hari, ingin punya pendapatan tetap, pendapatan tambahan, masa nggak boleh? No, saya tidak bilang tidak boleh. Gitu ya. Silahkan. Tetapi tetap namanya bisnis butuh fokus. Fokusnya seperti apa? Sahabat sendiri yang bisa menjawab nih. Oh, saya bisa tinggal nyari pegawai untuk membuka operasional toko, membuka operasional bisnis saya. Silakan. Itu bagus. Tapi tetap sahabat harus fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi apa sahabat? Tidak fit. Artinya yang kedua adalah huruf I. Apa I? Istiqomah. Para pebisnis banyak yang tidak istiqomah. Tidak konsisten. Itu yang menyebabkan bisnis kita itu bisa gagal. Nah, berbicara tentang istiqomah, itu lebih banyak tentang mental. Banyak tentang mental. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya wajar. Dalam merintis usaha, itu ada naik turunnya. Tetapi saat turunnya ini, banyak yang tidak istiqomah dalam bisnis itu. Padahal jika dia istiqomah, bisa jadi dia akan mengalami peningkatan usaha atau peningkatan omset. Tapi sayangnya banyak yang tidak istiqomah. Mentalnya tidak kuat. Bisa saja dengan alasan, wah saya kehabisan dana, wah saya kehabisan modal, wah saya kehabisan energi. Itu tidak bagus. Dalam bisnis butuh yang namanya istiqomah. Nah, kalau kita kembali pada pembicaraan kemarin, istiqomah berkaitan dengan alasan kuat kita berbisnis itu apa. Itu yang membuat kita bisa istiqomah. Coach, analoginya dong. Oke. Contohnya adalah saat kita buka sebuah rumah makan, jangan rumah makan ya, warung kelontong tadi ya. Saat kita buka warung kelontong, kita sudah berpikir, alasan kuat saya adalah saya ingin mendapatkan pendapatan tambahan. Yang kedua, wah lokasinya udah saya pikir strategis, sudah sangat bagus. Tapi baru 6 bulan berjalan, ternyata pendapatan dari warung kelontong itu tidak sesuai dengan harapan. Wah sepi, wah saya cuma capek doang, nggak ada untungnya. Kenapa nggak ada untung? Ya iya, saya buka warung, palingan juga dapatnya segini, habis dimakan sama anak-anak. Udahlah, saya tutup aja. Ya, banyak gak yang seperti itu? Atau contoh yang kedua, sama seperti warung kelontong tadi. Wah, sepi. Dilihat usaha temannya, atau temannya datang menawarkan bisnis yang lain. Saya punya bisnis loh, yang sangat berpotensi sekali. Omsetnya luar biasa. Kamu tertarik nggak? Mendapatkan penjelasan dari temannya, akhirnya dia tergiur. Akhirnya yang usaha warung kelontong, dia tinggalkan untuk bisnis ke tempat yang lain. Banyak yang seperti itu. Padahal jika warung kelontong itu dilanjutkan, dia tetap istiqomah, masyarakat semakin lama semakin kenal, oh di sana ada warung, bisa jadi dia akan sukses. Tetapi kembali, dia tidak bisa istiqomah. Banyak gak kejadian seperti itu? Betul, sahabat? Betul.
Nah, contoh kalau yang saya alami. Kembali pengalaman. Ada nih teman-teman, dia jualan ayam geprek. Ya, jualan ayam geprek, melihat ayam gepreknya banyak yang diminati oleh masyarakat, akhirnya ada beberapa nih orang-orang yang pengen jualan ayam geprek. Ya wajar, saat kita ingin masuk ke sebuah kompetisi yang sudah mungkin secara kualitas yang lainnya lebih diakui, bisa jadi kita untuk mencoba merebut pangsa pasar itu pasti banyak hambatannya. Kenapa? Karena orang mungkin masih meragukan kualitas ayam gepreknya, gitu kan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan, kemudian sepi, akhirnya sudah tutup. Contoh nyata juga di lingkungan saya. Saya fokus bimbingan belajar. Ada yang buka bimbingan belajar. Apalagi saat pandemi seperti ini, banyak yang di PHK ya. Nah, akhirnya dia buka bimbingan belajar. Buka bimbingan belajar di dekat jalan, ada yang di mana-mana gitu ya. Saya hitung ada sekitar 5 bimbingan belajar. Hanya bertahan selama sekitar 1 tahun maksimal, mereka sudah tutup. Setelah ditelusuri kenapa? Karena mereka berpindah ke bisnis yang lebih berpotensi. Menurut mereka. Tapi setelah dicek, wah, ternyata mereka ada yang bekerja sebagai pekerja yang memiliki pekerjaan tetap. Padahal saya yakin kalau dia tetap bertahan di bisnis itu, dia akan berkembang. Seperti itu. Saya sendiri mencoba untuk istiqomah. Saya merintis bimbingan belajar itu di tahun 2010. Walaupun kalau misalnya ditarik ke belakang lagi, itu dari tahun 2008. Ada adik-adik saya, awalnya saya membuka sebuah warnet bersama 2 adik saya, di kampus ya maksudnya, gitu ya. Alhamdulillah berkembang, akhirnya kita mencoba untuk bikin bimbingan belajar. Tahun 2008, tapi fokusnya kembali itu di tahun 2010, benar-benar start kita pengen serius di bimbingan belajar. 2010 itu siswa sudah mulai naik, sudah mulai bertambah. Yang awalnya 10, dari mulut ke mulut, akhirnya berjumlah 60 orang siswa. Tahun 2012, ya qadarullah, ada perpecahan di tim, ada pengkhianatan yang saya terima dan segala macamnya, yang mencoreng nama lembaga. Sampai dalam 1 bulan itu, saat saya sudah berkeluarga, istri sama anak pulang ke kampung halamannya, saya selama 1 bulan itu hanya makan 1 kali sehari. Dan itu cuma makannya pergi ke tempat yang dulu saat saya sering makan di kampus. Ya mohon maaf, saya bisa dibilang saya berhutang ke sana. Itu pun sekali-sekali, dalam 1 bulan itu palingnya saya cuma makan 4 kali ke sana. Sisanya, saya makan nasi, ya palingan pakai garam, atau misalnya pakai apa yang bisa saya makan. Motor, sudah kerja. Pokoknya saya waktu itu drop. Akhirnya saya dapat kunjungan nih, dari sahabat saya berdua orang, sahabat saya saat di kampus. Saya ya bisa dibilang dikasih motivasi dari mereka walaupun caranya berbeda gitu ya. Motivasinya itu motivasi yang bukan yang mungkin kalau orang lain dia akan semakin down, tetapi saya menjawabnya, oh kamu ngasih tantangan ke saya, ya sudah, nggak masalah. Saya ada disebut sebagai Bezita dalam sebuah komik Dragon Ball, di mana Bezita itu diajak untuk hijrah, nggak mau gitu ya. Kamu Bezita, kamu nggak diajakin hijrah ke tempat yang lebih baik, kamu nggak mau, sedangkan kamu di sini udah hancur. Gitu ya. Ada satu kata lagi yang intinya adalah untung ya
yang ini nikah sama kamu gitu ya, sama kamu. Kalau misalnya dia nikah sama Romi, kasihan nasibnya gitu ya. Itu waduh gitu ya. Ditambah lagi salah satunya ngasih sumbangan gitu ya, ngasih bantuan berupa 1 dus Indomie dan beras. Dia bilang, Ron, ini harus difoto ya, soalnya sebagai bukti saya ke istri. Emang ada perasaan sedih. Ya Allah, kok saya seperti seorang yang minta-minta sampai harus difoto gitu ya. Tapi ya sudah gitu. Nah, apa sih hubungannya? Hubungannya adalah saya ingin istiqomah. Saya ingin konsisten untuk tetap membuka bimbingan belajar. Gitu. Dan alhamdulillah tahun 2017 200 siswa terdaftar sebagai siswa bimbingan belajar Jaeger. Walaupun akhirnya karena saya tidak fokus, gitu, tidak istiqomah bertahan di bimbingan belajar, ya udah. Dengan saya membuka rumah makan, akhirnya jumlah siswa berkurang karena saya tidak fokus. Tidak istiqomah bertahan di bidang pendidikan. Nah, saat ini saya sedang mulai fokus kembali dan istiqomah lagi untuk mendirikan bidang pendidikan. Jadi gitu sahabat. Selain kita harus fokus, kita harus istiqomah. Kalau misalnya sahabat sudah memutuskan saya ingin bisnis di sini, dan sahabat yakin dengan pilihan sahabat, bertahanlah. Istiqomah. Konsisten. Yang namanya bisnis tidak bisa dalam waktu 1 tahun langsung wow, walaupun ada beberapa. Jadi kita harus istiqomah. Yang ketiga, T, F-I-T. T itu adalah tidak terarah. Tidak apa sahabat? Ya, betul. Tidak terarah. Oke, saya udah fokus nih. Saya udah istiqomah nih. Akhirnya bimbingan belajarnya atau misalnya perusahaannya sudah berkembang. Tapi dia tidak memiliki arah yang jelas. Saya udah berkembang seperti ini, mau kemana lagi nih? Alias mengikuti seperti aliran sungai. Tidak punya arahan yang jelas. Alias tidak terarah. Maka, di awal bisnis, kita harus punya arah yang jelas. Harus punya tujuan yang jelas. Kalau misalnya sudah sampai seperti ini, ke depannya mau seperti apa? Kalau misalnya sudah seperti ini, ke depannya seperti apa? Jangan sampai kita stagnan di satu titik. Itu bahaya. Karena kita harus tetap punya kreativitas, harus punya inovasi, harus punya sekali lagi arahan yang jelas. Mau seperti apa nih usaha kita. Contoh, oh saya sekarang sudah punya 2 cabang nih bimbingan belajar. Arahan selanjutnya apa? Bisa jadi arahan selanjutnya saya ingin buka kelas yang lain. Saya ingin bikin kelas TOEFL misalnya. Saya bikin kelas ini, kelas itu, kelas ini. Harus punya arahan yang jelas. Harus punya why, jalan yang jelas. Seperti itu. Okay. Tapi kembali, para pebisnis biasanya sudah terjebak dalam zona yang nyaman. Usaha saya sudah seperti ini, ya sudah. Arahan selanjutnya gimana? Nggak ada arahan. Yang penting bimbingan usaha saya tetap berjalan. Setiap bulan saya dapat duit segini. Nggak ada arahan lagi ke depannya. Nggak udah. Nggak usah, ya udah. Cukup segini saja bagi saya. Banyak yang seperti itu, bukan? Iya. Walaupun banyak ya, dia memiliki arahan tapi bersifat apa ya istilahnya ya? Bersifat ide yang mendadak.
Saya istilahnya apa lupa saya, gitu ya. Jadi lagi berpikir, wah saya dapat ide nih, saya harus buka cabang di sana. Ide itu muncul mendadak gitu, spontan, oh ya spontan, gitu. Ide yang spontan, bukan ide yang emang sudah terarah. Kalau misalnya saya sudah punya 2 cabang, saya harus buka cabang yang ketiga di mana, gitu kan. Banyak kan seperti itu sahabat. Betul atau tidak? Jadi kita saat ini jika ingin berbisnis, kita harus fit. Jangan sampai kita tidak fit. Kita harus apa? Fokus, istiqomah, dan terakhir terarah. Ya. Kalau misalnya saya berbagi pengalaman, ini bisa panjang sahabat gitu ya. Apalagi berkaitan saya yang poin pertama, fokus. Saya tidak fokus saat itu. Sehingga saya tidak fokus, saya tidak melakukan fungsi manajemen dengan baik. Nah, sehingga fungsi manajemen itu apa? Planning, organizing, activating, dan controlling. Kalau misalnya ada yang salah, tolong diingatkan, karena saya juga masih belajar. Fungsi controllingnya saya nggak berjalan saat saya tidak fokus. Gitu. Jadi, akhirnya, ya banyaklah akhirnya karyawan yang tidak mengikuti SOP yang seharusnya, keuangan nggak terpegang dengan baik, keuangan tidak tercatat dengan baik. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya. Walaupun saat ini emang ada keinginan untuk tetap buka usaha lain selain bimbingan belajar. Tapi kapan? Saat bimbingan belajar sudah autopilot. Artinya autopilot seperti apa? Alias saat saya fokus di tempat yang lain, bimbingan belajar ini sudah sangat kuat untuk saya tinggalkan dengan pilot yang lain. Seperti itu. Jadi, pada malam ini, kita sudah mendapatkan 2 faktor kenapa bisnis itu gagal. Yang pertama, masih ingat? Dia tidak memiliki ide yang tepat untuk menjalani bisnis. Alias dia, ide bisnisnya bukan berdasarkan dari kemampuan dia, potensi dia, tapi hanya ikut-ikutan saja. Makanya untuk mendapatkan ide bisnis yang tepat dan baik itu adalah salah satunya dengan metode bisnis kanvas. Silahkan sahabat pelajari metode bisnis kanvas itu seperti apa. Oke. Kemarin saya sempat mengisi di salah satu forum silaturahmi. Alhamdulillah mereka sangat tertarik dengan metode bisnis kanvas ini. Walaupun saya tidak bisa membahas secara lebih detail karena saat itu waktu juga yang sangat sedikit. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah itu tidak fit. Seperti manusia tadi. Kalau saat manusia tidak fit, yang terjadi adalah dia bisa down. Alias dia bisa sakit. Begitu juga dengan bisnis. Saat dia tidak fit, perusahaannya juga bisa sakit. Perusahaannya juga bisa tidak sehat. Perusahaannya bisa hancur. Sehingga gagal berbisnis. Jadi, kita harus fit dalam berbisnis. Fokus, istiqomah, dan terarah. Oke, sahabat? Ya. Sekali lagi, yang kemarin, jika ada pertanyaan, silakan menghubungi nomor WA atau silakan follow Instagram saya dan Facebook saya yang nanti ada di bawah video ini, ya, di penjelasan YouTube-nya. Begitu sahabat. Jadi kita kembali mencoba untuk evaluasi diri kita sendiri. Untuk 2 poin tadi, apakah kita sudah menjalankannya atau belum? Kalau misalnya sudah, teman-teman sudah menemukan ide yang tepat, teman-teman sudah fit, saya yakin setidaknya perusahaan sahabat bisa memberikan hasil yang luar biasa. Tetapi kalau misalnya ada salah satu saja yang sahabat tidak berhasil di sana, artinya bisnis sahabat juga bisa terhambat.
Seperti itu, sahabat. Terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Kasroni. Semangat pagi, walaupun saya bikin malam ya. Semangat pagi. Kita tetap harus semangat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kalau salam bisnis kemarin? Semangat pagi. Saya pebisnis handal luar biasa. Oke sahabat, terima kasih untuk sesi kali ini. Kita nanti akan bertemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Dan mohon maaf apabila sesi ini ada kurangnya. Kalau misal lebih itu, alhamdulillah saya dititipkan dari Allah. Walaupun hanya sekecil ilmu dari Allah SWT. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai berjumpa kembali pada sesi selanjutnya.